Baik, sekarang saya akan memberikan contoh eh, berkaitan tentang analisis data menggunakan rancangan acak lengkap eh, dengan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh perbedaan suhu terhadap kandungan tanin pada ekstrak daun jambu mente. Pada penelitian ini terdapat perlakuan suhu yang disimbolkan dengan T yang terdiri dari 6 taraf, yaitu 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 derajat Celcius. Pada penelitian ini terdapat variabel tetap, yaitu waktu proses selama 20 menit, kemudian menggunakan 4 gram serbuk daun jambu mente dan air 100 ml. Nah, jadi pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan suhu terhadap kandungan tanin pada ekstrak daun jambu mente. Nah, kalau pada rancangan acak lengkap ini berarti selain perlakuan itu kondisinya harus homogen. Sini saya sudah menyiapkan data kandungan tanin dengan perlakuan itu ada 6 taraf, yaitu dari 30 hingga 80 dengan T di sini melambangkan suhu dengan 2 ulangan. Di sini tergantung juga ulangan ini tergantung juga penelitian saudara-saudara. Kemudian ini ada jumlah. Nah, untuk jumlah di sini caranya seperti biasa. Untuk menghitung jumlah yaitu saya akan hapus dulu. Di sini sama dengan, kemudian sum kurung buka, kemudian kita blok data yang akan kita cari jumlahnya, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, di sini sudah kita dapat 92,71. Kemudian untuk rata-ratanya juga sama seperti biasa, rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kita ketik average kurung buka, lalu kita blok datanya yang akan kita cari rata-ratanya. Oke, datanya akan kita cari rata-ratanya, kemudian enter. Nah, setelah didapatkan kedua data ini, tinggal kita drag saja sehingga kita peroleh data seperti pada tabel di layar komputer saudara-saudara sekalian. Selanjutnya untuk total kuadrat di sini sama juga rumusnya, yaitu sum, kemudian kita pilih data dari ulangan 1. Mohon maaf, di sini sum kita kurung buka dulu, kemudian kita pilih data dari ulangan 1 dan kurung tutup, enter. Kita akan peroleh data seperti di layar. Kemudian untuk ulangan 2 juga sama, sum, kemudian kita sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, blok datanya atau pilih datanya, kemudian kita enter. Begitu seterusnya. Nah, untuk rata-rata di sini rumusnya sama seperti tadi, yaitu sama dengan, kemudian kita ketik average kurung buka, pilih data yang akan kita cari rata-ratanya. Nah, setelah diperoleh kurung tutup, nah sehingga akan diperoleh data 51,845 dari perhitungan rata-rata ulangan 1. Nah, kemudian untuk rata-rata pada data ulangan 2 di sini juga sama rumusnya, yaitu average, kemudian kurung buka, lalu kita blok seluruh data pada ulangan 2.
sehingga diperoleh data seperti layar. Untuk di jumlah ini juga sama rumusnya, average, dan begitu juga seterusnya di rata-rata. Selanjutnya setelah diperoleh data seperti data tabel seperti di layar di komputer ini, selanjutnya akan dilakukan perhitungan menggunakan Excel. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, saudara-saudara harus memiliki data, yaitu data analisis. Nah, di sini data analisis, jika pada komputer saudara belum terdapat, di sini kita bisa memilih atau kita bisa memasukkannya dengan cara kita pilih file, kemudian pilih option, setelah itu add in, lalu go. Setelah itu kita akan bertemu dengan menu seperti di layar. Ini kita tinggal centang saja, yaitu analisis tolpak, kemudian analisis tolpak PBA, sisanya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara sekalian. Kemudian kita klik OK, maka nantinya akan muncul data analisis di bagian kanan layar atau bagian pojok kanan layar. Nah, untuk perhitungannya kita akan mulai. Pertama caranya yaitu kita pilih dulu data analisis, kemudian kita pilih ANOVA single factor. Setelah itu kita klik OK. Untuk input ringnya di sini saya hapus dulu. Yang pertama kita pilih dari blok dari perlakuan hingga ulangan 2. Setelah itu kita untuk grup by-nya kita pilih row, kemudian label inverse kolomnya di sini kita centang. Untuk output ring, nah output ring ini tergantung kita mau di mana menempatkan tabel selanjutnya ini. Nah, saya akan letakkan di sini. Akan letakkan di sini. Tinggal kita klik OK, maka akan muncul data seperti di layar saudara-saudara. Nah, di sini untuk data deskriptifnya di sini sudah terlihat. Untuk T30 dengan jumlah ulangan di sini terdapat 2. Kemudian untuk sum ini jumlahnya ada 92,71, di sini sudah sama dengan jumlah pada tabel di atasnya. Kemudian untuk average atau untuk rata-ratanya di sini 46,355. Untuk di D30 sudah sama. Tadi sudah saya jelaskan tentang deskriptifnya. Selanjutnya yaitu analisis ovariannya. Untuk analisis ovarian di sini source of variation di sini adalah sumber keragaman atau SK. Kemudian ini adalah JK, jumlah kuadrat. Kemudian ini adalah DB, derajat bebas. Kemudian ini adalah KT, kuadrat tengah. Kemudian ini adalah F hitung. Kemudian ini adalah p-value. Di sini p-value berfungsi sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya di sini adalah F tabel 5%. Jadi untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh atau tidak, cukup hanya dengan 5% untuk melanjutkan uji lanjut nantinya. Nah, di sini dapat kita lihat p-value yang diperoleh di sini kurang dari 0,05, di mana p-value di sini diperoleh 0,00557. Dalam artian lain, pada penelitian ini suhu berpengaruh terhadap kandungan tanin pada ekstrak daun jambu mente. Kemudian di sini adalah perlakuan.
ini adalah galat. Nah, sebelum lanjut, ini adalah tabel ANOVA yang diperoleh dari analisis data. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dari mana data-data ini diperoleh, mulai dari perlakuan yang diperoleh JK-nya yaitu 202,56, ini dari mana diperoleh, hingga total 224,66, ini dari mana diperoleh. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan tabel yang mana di sini saya akan menjelaskan dari mana data-data di atas ini diperoleh. Sebelum itu kita isi dulu ini sama seperti tabel ANOVA di atas, yaitu SK, sumber keragaman, kemudian JK, DB, Z bebas, KT, kuadrat tengah, F hitung, kemudian SIG, kemudian F tabel 5%, kemudian F tabel 1%. Dan di sini adalah perlakuan, kemudian galat, dan total. Nah, namun sebelum kita mengisi angka-angka atau data-data dari tabel ini, yang pertama harus kita miliki adalah FK atau faktor koreksi. Di sini adapun KK atau koefisien keragaman, untuk rumusnya belum saya buat, nanti akan saya buat setelah memperoleh hasil dari tabel ANOVA yang saya buat dengan manual. Selanjutnya, untuk mencari faktor koreksi, di sini rumusnya sudah saya sediakan di sampingnya. Untuk rumusnya yaitu sama dengan jumlah total kuadrat, kemudian dikuadratkan dibagi dengan kon A, kemudian kita masukkan seluruh data dari ulangan, sehingga akan diperoleh faktor koreksi 31725,11168. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan ke perhitungan yang secara manual. Untuk perhitungan pertama yang akan saya cari yaitu dari total. Untuk total di sini rumusnya sama dengan sum SQ. Kemudian kita pilih seluruh data dari ulangan, kurung tutup, dikurangi dengan faktor koreksi, maka akan diperoleh data 224,6683825. Nah, pada dasarnya di sini tabel dari baik tabel ANOVA maupun tabel yang saya buat ini data-datanya akan memiliki jumlah yang sama, karena ini adalah cara manualnya untuk memperoleh data-data di tabel ANOVA. Kemudian untuk perlakuan di sini rumusnya hampir sama dengan sum SQ, kurung buka. Kemudian kita pilih data dari jumlah seperti itu, kemudian dikurangi dengan jumlah ulangan. Di sini terdapat 2 kali ulangan, kemudian dikurangi dengan sebelum itu kita ketik kon A terlebih dahulu, dibagi dengan jumlah ulangan kon A, setelah itu kita kurangi dengan faktor koreksi. Nah, maka akan diperoleh data perlakuan yaitu 202,566075. Di sini sama juga dengan yang di tabel ANOVA. Untuk galatnya sendiri di sini rumusnya adalah total perlakuan total dikurangi dengan perlakuan.
enter. Nah, akan diperoleh 22,09775. Selanjutnya yang akan saya cari yaitu DB. Pertama adalah DB total. Untuk DB total rumusnya sama dengan konta. Kemudian kita pilih data dari seluruh bilangan. Begitu dikurangi 1. Maka akan diperoleh 11. Kemudian selanjutnya DB perlakuan di sini rumusnya sama dengan konta. Kita pilih semua data, kita pilih data dari taraf atau perlakuannya. Di sini terdapat 6 perlakuan. Kemudian kurung tutup dikurangi dengan 1, akan diperoleh 5. Selanjutnya untuk DB galatnya di sini rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan total atau DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Enter. Nah, akan diperoleh 6. Selanjutnya yaitu KT atau kuadrat tengah. Untuk kuadrat tengah di sini rumusnya yang pertama, kuadrat tengah perlakuan itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Enter. Akan diperoleh data 40,513215. Ini sama dengan data pada tabel ANOVA. Kemudian untuk data dari kuadrat tengah galat di sini rumusnya juga sama dengan. Kemudian kita pilih jumlah kuadrat dari galat dibagi dengan DB galatnya, akan diperoleh 3,6829 dan seterusnya. Nah, di sini juga angkanya sama. Kemudian setelah itu kita lanjut ke F hitung. Untuk F hitung di sini rumusnya sama dengan E54 atau kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, sehingga akan diperoleh data 11,000183. Nah, di sini sama. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke tingkat signifikan di sini, kita akan mencari terlebih dahulu tabel F-tabel 5% dan F-tabel 1%. Sebelum kita ke tingkat signifikan atau sebelum kita mengisi di tingkat signifikan, nah, dalam sebuah penelitian biasanya kita diharapkan agar mengetahui apakah perlakuan yang kita cobakan tersebut berpengaruh nyata atau sangat nyata. Nah, jika kita hanya ingin mengetahui pada taraf nyata, itu harus lebih dari 5%, sedangkan jika kita ingin mengetahui pada taraf yang sangat nyata itu harus lebih dari 1%. Nah, di sini untuk F-tabel 5% dan 1% di sini sudah saya siapkan rumusnya agar lebih mempermudah untuk perhitungannya, yaitu sama dengan F inverse, kemudian untuk probability-nya di sini 5%, 0,05. Kemudian DB perlakuan dan DB galat, maka akan diperoleh F-tabel 5% yaitu 4,387374. Kemudian untuk F-tabel 1% juga sama, yaitu sama dengan F inverse. Kemudian untuk probability-nya 0,01 dan 1%, 0,01. Kemudian di sini sama, yaitu DB perlakuan dan DB galat. Nah, akan diperoleh 8,745893.
seperti itu. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikan atau sig di sini, baik itu berpengaruh nyata atau sangat nyata. Nah, apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel 5%, tetapi lebih kecil dari F tabel 1%, dia berpengaruh nyata. Tetapi apabila F hitung lebih besar dari F tabel 1%, berarti itu berpengaruh sangat nyata. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa membuatkan formulasi dengan fungsi if, yaitu sama dengan if jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, itu berarti NS. Kemudian if lagi, jika F hitung, dalam hal ini F54, apabila lebih kecil dari F tabel 1%, itu berarti bintang 1. Sedangkan jika tidak sesuai dengan keduanya, itu berarti bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata. Dalam hal ini apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, dapat dilihat di layar komputer saudara-saudara sekalian atau di layar saya ini bahwa ini berpengaruh sangat nyata, atau pada tingkat signifikannya itu bintang 2, yang berarti berpengaruh sangat nyata. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari tabel yang dibuat di sini, baik yang saya buat secara manual maupun menggunakan analisis data, yaitu dengan pada tabel ANOVA di sini. Nah, untuk koefisien keragaman di sini rumusnya adalah sama dengan SQRT, ini kurung buka kuadrat tengah galak ini dibagi dengan rata-rata, enter. Nah, akan diperoleh kuadrat koefisien keragaman akan diperoleh 0,0372 dan seterusnya. Kesimpulan yang kita peroleh dari tabel yang dibuat secara manual pada tabel itu atau pada tabel ANOVA ini adalah perubahan suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan tanin pada ekstrak daun jambu mente. Nah, karena di sini data-datanya sudah kita peroleh, maka kita dapat mencari yang saya katakan di awal tadi, yaitu koefisien keragaman. Selanjutnya kita scroll ke bawah dulu. Nah, biasanya dalam penelitian kita perlu melakukan sebuah atau memberikan suatu rekomendasi. Nah, dari perlakuan-perlakuan yang kita cobakan ini, mana yang terbaik untuk memperoleh kadar tanin yang tertinggi. Nah, dari analisis ovarians yang kita lakukan atau pada tabel ANOVA ini belum menjawab. Nah, untuk menentukan perbedaan antar perlakuan yang kita harapkan untuk memperoleh kadar tanin tertinggi, itu perlu dilakukan uji lanjut, di mana di sini uji lanjutnya itu
terdiri dari seperti yang akan saya contohkan sebentar, yaitu uji lanjutnya yaitu uji beda nyata terkecil atau uji BNT, kemudian ada uji beda nyata jujur atau uji BNJ, kemudian ada uji Venn. Selanjutnya untuk uji lanjut atau uji perbandingan ganda yang pertama yang akan saya contohkan yaitu uji BNT atau uji beda nyata terkecil. Nah, uji BNT sendiri yang pertama yang harus kita siapkan adalah pembanding untuk membandingkan selisih dua beda rata. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel. Sebelum kita mencari nilai BNT-nya di sini, kita akan isi tabelnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yang perlakuannya, kita tinggal copy saja dari data tabel sebelumnya. Kemudian kita copy dari T30 hingga T80, kemudian kita paste di perlakuannya. Setelah itu untuk ratanya juga sama, kita copy saja. Kita copy. Nah, kemudian ini lebih. Nah, setelah kita masukkan data di sini, selanjutnya kita cari nilai BNT-nya. Nah, untuk nilai BNT di sini menggunakan rumus LSD. Untuk rumusnya di sini sudah saya siapkan juga. Untuk mempercepat, kita langsung copy saja, yaitu sama dengan sebelumnya kita copy dulu. Kemudian di sini kita klik sama dengan, kemudian paste, kemudian enter. Nah, kita peroleh nilai BNT 5,69721 dan seterusnya. Nah, untuk memastikan nilai BNT yang kita peroleh ini, kita bisa menghitungnya dengan seperti ini. Contoh atau dengan contoh seperti ini dengan menggunakan rumus yang sudah terlihat di layar saudara. Nah, yang pertama kita klik dulu sama dengan, kemudian T inverse, kemudian untuk probability-nya 0,05, kemudian dibagi dengan dB galatnya 26, kemudian enter. Nah, akan diperoleh 2,966 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya akar dari 2 kali KTG dibagi jumlah ulangan. Nah, kita ketik SQRT sama dengan SQRT, kemudian 2 dikali KTG atau kuadrat tengah galat. Ini untuk KTG nya kuadrat tengah galat. Kemudian kita bagi 2. Setelah itu enter. Nah, akan diperoleh 1,919 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk memperoleh nilai BNT-nya tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan saja di sini sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, sama hasilnya yaitu 5,697 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mulai perhitungannya. Nah,
sebelum kita lanjut ke perhitungannya, kita akan urutkan terlebih dahulu data dari perlakuan data ini dari besar ke kecil. Kita urutkan terlebih dahulu, kita blok dulu, kemudian pilih data, sort, kemudian sort by rata dari besar ke kecil, lalu small. Nah, sudah diurutkan dari data terbesar ke terkecil. Nah, setelah itu kita akan membandingkan perbedaan antara dua rata-rata dengan nilai BNT yang kita peroleh, yang tadi kita peroleh. Nah, untuk itu yang pertama kita akan hitung selisih antara T80 dan T70. Pertama kita hitung dulu selisihnya, sama dengan ini dari T80, kemudian saya akan tambahkan F4 karena ini akan digunakan seterusnya. Kemudian kita kurangkan dengan T70, kemudian enter. Nah, akan diperoleh data 3,65. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan nilai BNT yang kita peroleh tadi. Nah, jika lebih besar itu nilai nilai selisih yang kita peroleh, jika lebih besar itu berarti berbeda nyata, sedangkan jika lebih kecil itu tidak berbeda nyata. Kemudian kita bandingkan di sini 3,65 apakah lebih besar dari 5,69, berarti itu lebih kecil, jadi tidak berbeda nyata. Kita tulis di sini NS. Kemudian selanjutnya tinggal kita drag saja 7,54. Nah, 7,54 apakah lebih besar dari 5,69? Sini ternyata lebih besar, berarti bintang. Berarti di sini berbeda nyata dengan nilai BNT. Kemudian jika sudah kita peroleh bintang di sini yang pertama, berarti di sini seterusnya juga akan bintang. Nah, ini tinggal kita drag saja. Nah, untuk memastikan itu kita tinggal lihat saja di sini rumusnya. Nah, ini adalah perbandingan antara T80 dan T60. Kita enter saja. Setelah itu, setelah kita peroleh, kita drag saja karena di sini juga bintang. Kita drag saja semuanya untuk mempercepat perhitungan. Nah, setelah itu juga sama, kita hitung dulu selisihnya. Kemudian enter, lalu kita bandingkan apakah ini lebih besar, lebih kecil. Ternyata lebih kecil, berarti NS. Kemudian tinggal kita blok, tinggal kita drag saja ke bawah, tinggal kita drag saja apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Berarti ini lebih kecil, jadi di sini adalah NS. Kemudian lagi kita drag. Nah, ternyata ini lebih besar dari 5, berarti bintang. Nah, berarti ini seterusnya bintang ke bawah. Nah, gitu. Selanjutnya kita bandingkan lagi antara T40 dengan T60 terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Ternyata ini lebih kecil, berarti di sini NS. Kemudian kita lanjutkan, ternyata juga NS.
karena 3,22 lebih kecil dari 5,6. Kemudian di sini juga kita draw lagi, oh ternyata 4,53, jadi ini NS juga. Nah, jika kita sudah memperoleh seluruhnya NS, berarti ini ke sampingnya juga akan NS juga. Nah, untuk memastikan itu kita bisa lanjutkan. Nah, seumpama jika di sini kembali timbul bintang atau diperoleh data lebih dari nilai BNT-nya, berarti itu ada kesalahan pada prosesnya. Nah, yang pertama kita klik dulu sama dengan, kemudian kita pilih data yang akan kita bandingkan. Tadi sudah yang 40 dengan 60, kemudian sekarang yang 60. Kemudian kita bandingkan, kita cari selisihnya dengan yang 50. Ini kita tekan F4 dulu. Kemudian mohon maaf, ini kita tekan F4 dulu, kemudian kita kurangkan dengan yang di bawahnya atau T50. Kemudian kita enter, maka akan diperoleh 2,745. Jadi ini NS, kita tinggal drag saja, ini juga sama NS. Kemudian yang terakhir yaitu sama dengan T50, F4 dibanding kita cari selisihnya dengan T30. Mohon maaf, F4, kemudian kita kurangkan dengan T30 dan enter. Nah, kita peroleh 1,31, berarti ini NS karena kurang dari 5. Selanjutnya akan kita notasikan untuk mempermudah kita dalam menarik kesimpulan. Yang pertama di sini kita notasikan saja langsung A dari sini sampai NS. Ini akan kita beri warna saja untuk lebih memperjelas karena nah berarti ini wilayah A itu dari sini sampai sini. Berarti ini A, kemudian di sini juga A. Kemudian di sini kita notasikan dengan B sampai NS terakhir, kita beri warna untuk pemudahnya. Kemudian nah berarti B di sini. Nah, di sini B. Berarti di sini AB, kemudian di sini B, dan di sini B. Dan yang terakhir adalah ini C. Untuk kita notasikan di yang terakhir di N, karena di sini sudah NS semua. Nah, di C di sini mulai dari sini hingga sampai ke bawah. Jadi dari sini C, berarti jadinya BC, kemudian di sini BC, dan di sini C, kemudian di sini C. Selanjutnya dari perlakuan tadi atau perlakuan ini akan saya coba tanpa menghitung selisih. Nah, tetapi nantinya notasi yang akan diperoleh itu akan berbeda. Tetapi dari segi penarikan kesimpulan nantinya akan sama. Yang pertama kita masukkan dulu data-datanya. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, bayar rata, kemudian ini small to large number. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita mulai menghitungnya. Yang pertama, rata plus BNT ini sama dengan rata ditambah BNT-nya. Kemudian di sini BNT-nya akan saya beri F4 karena akan seterusnya digunakan. Kemudian enter. Nah, akan diperoleh 52,05. Nah, jadi rentan data yang nantinya akan kita peroleh. Nah,
Jadi rentan datanya ini yang lebih kecil dari, setelah kita bandingkan, yang lebih kecil itu dari 52,05 itu pasti memiliki notasi yang sama dengan 52,05 ini. Jadi saya akan beri notasi A. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang akan saya bandingkan apakah 52,05 itu lebih besar dari 47,665. Nah, ternyata lebih besar. Jadi di sini notasinya A. Kemudian apakah lebih besar dari 50,41? Ternyata lebih besar. Apakah lebih besar dari 50,885? Ternyata juga lebih besar. Apakah lebih besar dari 54,77? Ternyata tidak. Jadi cukup sampai di situ. Kemudian kita drag lagi. Nah, diperoleh 53,36. Nah, apakah 53,36 ini lebih besar dari sebelum itu kita beri dulu notasi B di sini. Nah, apakah 53,36 ini lebih besar dari 50,41? Ternyata lebih besar. Jadi B. Apakah lebih besar dari 50,8? Jadi di sini B juga. Apakah lebih besar dari 54? Nah, ternyata tidak. Cukup dapat di situ. Nah, karena besarnya antara notasi A dan B di sini sama, maka cukup tulis salah satu aja, yaitu A. Kemudian kita drag lagi. Nah, kita peroleh 56,11. Nah, apakah 56,11 ini kita beri dulu notasi B. Apakah 56,11 ini lebih besar dari 50,88? Lebih besar. Ini B. Kemudian apakah lebih besar dari 54? Ternyata lebih besar. Ini juga B. Apakah lebih besar dari 58? Ternyata tidak. Cukup sampai di situ. Kemudian di sini kita drag lagi 56,58. Nah, di sini kita beri dulu notasi C. Nah, apakah 56,58 ini lebih besar dari 54,77? Ternyata lebih besar, jadi kita beri notasi C. Apakah lebih besar dari 58? Ternyata tidak. Nah, karena C ujungnya sama dengan B di sini, maka C di sini hilangkan saja. Oke, kita bisa tulis B saja. Kemudian kita drag lagi. Nah, kita peroleh 60,47. Jadi kita beri notasi C dulu. Kemudian kita bandingkan apakah 58,42 itu lebih besar dari apakah 60,47 itu lebih besar dari 58,42. Jadi karena tidak, berarti di sini kita tulis atau ketik C. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing nilainya di sini, di mana dapat kita lihat bahwa di sini nilai-nilainya ini berubah, di mana yang terbesar itu diberi notasi C, sedangkan yang terkecil diberi notasi A. Nah, jika kita lihat atau jika kita bandingkan dengan tabel sebelumnya, di sini A diberi nilai terbesar diberi notasi A seperti itu, dan terkecil diberi notasi C. Nah, untuk menyeragamkan ini, notasinya akan saya ganti, di mana C ini akan saya gantikan dengan A. Nah, sedangkan di sini notasi C akan saya gantikan dengan A dan B akan tetap. Kemudian di sini C berubah menjadi A, kemudian di sini BC akan menjadi AB, kemudian di sini AB akan menjadi CB atau BC, kemudian di sini akan menjadi BC juga karena AB, kemudian di sini C, kemudian di sini C. Nah, sama, dimana di sini notasinya untuk nilai terbesarnya adalah A, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya akan saya berikan nanti setelah uji terakhir, yaitu uji rangkem. Nah, selanjutnya untuk uji PNJ di sini prinsipnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja beda pada tabel yang digunakan.
yaitu tabel BNJ. Nah, untuk mencari nilai BNJ-nya terlebih dahulu, kita akan mencari nilai BNJ. Di sini kita harus mencari data-data ini yang sudah saya siapkan. Nah, untuk rumusnya juga sudah terdapat. Ini ada rumus formulasinya, yaitu Q alpha PV dikali KTG per R atau jumlah ulangan. Nah, untuk Q alpanya di sini alpanya sudah saya tentukan, yaitu 0,05. Kemudian untuk VP-nya untuk jumlah derajat perlakuannya di sini adalah jumlah derajat perlakuan. Untuk perlakuannya di sini terdapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk V atau derajat bebas galatnya di sini dapat kita lihat di tabel. Nah, untuk derajat bebas galatnya itu ada 6 juga. Kemudian kita lihat di tabel BNJ dengan jumlah perlakuan 6 dan derajat bebas galatnya 6. Nah, kita lihat di tabel BNJ di sini sudah saya siapkan untuk jumlah perlakuan 6 dan derajat bebas galat 6. Nah, di sini dapat terlihat 5,03. Kita pakai yang atasan. Nah, 5,03. Sini kita ketik 5,03. Kemudian untuk selanjutnya untuk akar KTG per R-nya di sini kita tinggal hitung saja, sama dengan SQRT dalam kurung KTG kuadrat tengah galat kuadrat tengah galat. Nah, ini kuadrat tengah galat dibagi dengan jumlah ulangan atau R, ada 2. Kemudian kita enter. Nah, diperoleh 1,357. Selanjutnya untuk BNJ-nya tinggal kita kalikan saja, sama dengan ini dikali dengan ini, enter. Nah, diperoleh 6,8582,576 dan seterusnya. Selanjutnya di sini untuk mengisi tabel pengakuan dan datanya sini sama seperti yang sebelumnya. Nah, tabel BNT tinggal kita copy saja, kemudian kita masukkan di tabel BNJ. Nah, untuk perhitungannya juga sama, yaitu sama dengan kita menghitung selisih sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita isi dolar dulu, kemudian dikurangi atas dan enter. Nanti kita peroleh 3,65. Nah, setelah itu kita bandingkan apakah 3,65 ini lebih besar dari 6,82. Ternyata lebih kecil, berarti di sini NS. Kemudian kita drag saja. Nah, kita peroleh 7,54. Apakah 7,54 ini lebih besar dari 6,82? Ternyata lebih besar. Jadi kita peroleh bintang di sini. Nah, jika kita sudah memperoleh bintang, kita tinggal drag saja. Pasti hasilnya akan sama atau lebih besar dari nilai BNJ-nya, yaitu 6. Kemudian lanjut kita hitung ini selisih T70 dengan T40. Kita isi F4. Diperoleh 3,88. Itu kita peroleh 3,88. Kemudian apakah 3,88 ini lebih besar dari 6,82? Ternyata lebih kecil, jadi di sini NS. Kemudian kita drag. 4,36 juga lebih kecil, NS. Kemudian kita drag lagi. Nah, kita peroleh 7,10, ternyata lebih besar. Jadi di sini bintang, dan ke bawahnya juga akan mengikuti bintang. 8,41 itu bintang. Kemudian di sini kita bandingkan atau kita cari selisih antara T40 dan T60.
min. Nah, selanjutnya kita enter, kita peroleh 0,48. Nah di sini pasti NS karena lebih kecil dari 6. Kemudian kita drag, kita peroleh 3 juga lebih kecil dari 6. Kemudian kita drag lagi, kita peroleh 4,5, jadi lebih kecil juga dari 0,8. Jadi di sini NS. Nah kalau sudah kita peroleh NS di sini, berarti di sini untuk selanjutnya ini pasti juga akan NS hasilnya. Nah untuk itu kita copy saja data yang di atasnya. Ini kita copy saja untuk mempercepat, kita taruh di sini. Nah seperti itu. Kemudian kita buat notasinya. Nah, untuk di sini A sampai NS ini kita beri warna. Nah, sampai NS berarti di sini A, kemudian di sini juga A, di sini A, kemudian ini B. Nah B sampai di sini. Kita beri notasi B, kemudian di sini C, kita beri warna untuk lebih memperjelas. Nah dan nanti di sini C, kemudian di sini juga C, kemudian di sini C, dan di sini juga C. Nah di sini notasinya sama, AAB, AAB, BC, BC, CC. Di sini juga AAB, BC, BC, CC. Kemudian yang terakhir adalah uji Duncan. Nah untuk yang pertama sama juga seperti sebelumnya, kita copy dulu perlakuan dan ratanya, kita urutkan dari rata terbesar ke terkecil. Ini kita copy saja langsung. Nah setelah itu kita harus mencari nilai SY-nya dulu sebelum kita mencari nilai selisihnya. Nah kita juga harus melengkapi tabel ini untuk menjadi pembanding dalam uji Duncan ini. Nah yang pertama, setelah kita masukkan perlakuan dan ratanya, saya akan mencari nilai SY-nya. Untuk nilai SY-nya di sini rumusnya sudah saya isi di bagian samping, yaitu ini adalah formulasi dalam Excel, dalam bentuk Excel yang dibuat dari rumus yang ada di pojok kanan di bagian Duncan di sini, yang mana ini adalah rumus Duncan dari rumus Duncan-nya. Nah kemudian untuk nilai SY-nya, pertama kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita cari nilai SQRT E557, kon A, C9 dan D9. Nah itu artinya adalah akar E55 itu adalah katigalat. Kita cari nilai katigalatnya. Nah ini adalah katigalat. Kemudian sebelumnya kita harus ketik SQRT dulu. SQRT yang kurung katigalat dibagi dengan banyaknya ulangan kon A. Banyaknya ulangan itu ada 2 kali. Kembali ke rumus awal tadi. Kemudian kurung tutup, enter. Nah akan diperoleh nilai SY yaitu 1,357011115. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke mengisi tabel di sini. Nah untuk tabel ini kita isi yaitu perlakuan. Kemudian untuk tabelnya ini kita isi R-nya yaitu
kita tentukan 0,05, kemudian dB galernya adalah 6 dan dB galernya ada 6, kemudian perlakuannya ada 6. Ini adalah RP. Untuk perlakuannya kita isi dulu 1 sampai dari 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian untuk R-nya di sini kita cari di tabel. Ini saya sudah siapkan juga untuk tabel Duncan-nya, dimana dB galernya 6, kemudian perlakuan ada 6. Nah, ini adalah data-datanya, yaitu 3,46. Ini bisa kita lihat di tabel. Kemudian 3,586, lalu 3,649, 3,649. Maaf, ini pantasnya titik karena ini sesuai dengan di laptop saya. Sepertinya ini harus kita, nah ini adalah dasarnya 0,649, kemudian 3,68, 0,68, lalu yang terakhir adalah 3,694, 3,694. Nah, lalu untuk mencari nilai RP nya kita kalikan R nya dengan R. Jadi kita kalikan di sini R dan P nya. Itu RP nya di sini kita kalikan antara ini data di R di sini dengan dengan nilai SY nya. Mohon maaf, dengan nilai SY. Pertama kita sama dengan dulu, kemudian kita ketik ini kali SY. Nah, ini kita F4 saja agar lebih mempermudah perhitungan. Enter. Nah, kita peroleh 4,69, kemudian kita drag ke bawah. Nah, maka diperoleh data seperti di layar komputer saudara-saudara sekalian. Untuk selanjutnya kita akan mencari selisih. Nah, di sini kita akan mencari selisih untuk dibandingkan dengan tabel yang sudah kita peroleh di sini. Pertama, biasa seperti sebelumnya, kita cari selisihnya antara T80 dan T70. Dan di sini kita beri F4 saja untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk membandingkannya itu agak berbeda dengan sebelumnya untuk uji BNT atau uji BMJ-nya, dimana kita akan membandingkan nilai selisih ini dengan data-data yang kita peroleh di tabel PR dan RP di sini. Nah, untuk itu jika ini datanya lebih kecil atau selisihnya lebih kecil, maka itu adalah NS. Jika lebih besar adalah bintang. Kemudian kita bandingkan, apakah 3,65 lebih besar dari 4,69? Ternyata lebih kecil. Jadi di sini NS. Kemudian kita drag saja. Nah, kita peroleh 7,54. 7,54 ini kita bandingkan dengan tabel di kolom kedua. Apakah lebih besar dari 4,86? Nah, ternyata lebih kecil. Ternyata lebih besar. Nah, ini untuk nilai RP-nya ternyata lebih kecil. Jadi di sini bintang.
Nah, karena sudah kita peroleh bintang, berarti untuk ke bawahnya pasti akan sama bintang. Jadi kita drag saja. Nah, sudah dapat dilihat di layar komputer, di layar saudara masing-masing. Ini ternyata nilainya memang lebih besar dari tabel-tabel selanjutnya. Nah, bisa kita buktikan apakah 12,07 ini apa lebih besar dari 5,012. Ternyata memang lebih besar. Kemudian kita lanjut ke yang ke selisih selanjutnya. Kita cari selisih antara T70 dan T40. Kita beri F4 dulu, enter. Nah, kita peroleh 3,88. Apakah 3,88 ini lebih besar dari 4,69? Nah, ternyata lebih kecil, jadi NS. Kemudian kita drag, kemudian kita peroleh 4,36. Nah, apakah 4,36 ini lebih besar dari 4,86? Nah, ternyata lebih kecil juga, jadi NS. Kemudian drag lagi. Nah, kita peroleh 7,10. Ternyata ini lebih besar dari nilai di tabel. Di sini bintang. Karena sudah kita peroleh bintang, langsung drag saja. Nah, pasti akan sama, sini lebih besar. Kemudian selanjutnya kita bandingkan, kita cari selisih antara T40 dan T60. Seperti biasa kita beri F4. Nah, ternyata kita peroleh 0,48. Apakah 0,48 ini lebih besar dari 4,69? Ternyata lebih kecil, jadi NS. Kemudian kita drag, ternyata NS lagi karena lebih kecil dari 4,86. Kemudian kita drag lagi, apa lebih besar dari 4,9? Ternyata lebih kecil juga, jadi di sini NS. Nah, selanjutnya di sini karena sudah NS semua, jadi untuk tabel selisih selanjutnya pasti akan NS juga, tapi untuk itu kita buktikan dengan kita masukkan saja datanya dulu. Seperti tadi, sama seperti sebelumnya, itu kita cari selisih T60 dengan T50 di sini. Kita enter. 2,745 apa lebih besar dari 4,69? Ternyata NS. Dan kita drag. 4,05 apa lebih besar dari 4,8? Ternyata NS juga. Kemudian selisih yang terakhir T50 dan T30. 1,31 apa lebih besar dari 4,695? Ternyata lebih kecil, NS juga. Nah, kemudian terakhir kita buat notasinya. Nah, untuk notasi sama seperti sebelumnya, seperti di BNT, kemudian di BNJ juga kita samakan saja, kita buat A di sini untuk menyeragamkan. Kemudian kita beri warna. Nah, di sini A sampai di NS terakhir. Nah, ternyata di sini A. Kemudian di sini juga A. Kemudian ini adalah harus saya beri notasi B. Jadi di sini B. Kemudian di sini B. Di sini adalah B. Kemudian selanjutnya untuk di sini adalah saya berikan notasi C. Ternyata ini C-nya sampai ke bawah, jadi kita beri warna ya untuk mempermudahkan. Nah, di sini jadi C. Kemudian di sini C, di sini C. Nah,
Di sini notasinya sama seperti baik itu dengan notasi BNJ, kemudian notasi BNC yaitu AAB, BC, BC, CC. Nah, ini AAB, BC, BC, CC seperti itu. Kemudian kita simpulkan. Nah, di sini saya akan simpulkan. Jadi dari data sebelumnya, dari tabel ANOVA yang kita peroleh itu, kita memperoleh kesimpulan bahwa suhu berpengaruh nyata terhadap suhu berpengaruh sangat nyata karena di sini bintangnya bintang 2. Jadi suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan tanin pada ekstrak daun jambu mente. Nah, karena di sini kita peroleh berpengaruh sangat nyata, jadi perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui suhu berapa sih atau suhu berapa yang dapat untuk dapat memperoleh kadar tanin tertinggi. Nah, di sini diperoleh dari beberapa uji lanjut yang sudah saya lakukan. Saya akan lihat dari uji Duncan saja karena ini sama saja. Jadi mohon maaf, di sini sepertinya saya agak keliru masukkan angka. Di sini adalah D80 ini tidak berbeda nyata dengan D70 karena pada D70 di situ terdapat notasi A juga. Namun dia berbeda nyata dengan perlakuan dengan suhu 30 derajat Celcius, 40, 50, dan 60. Jadi untuk memperoleh kadar tanin tertinggi di sini kita harus menggunakan suhu 80 derajat Celcius. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai rancangan acak lengkap dengan menggunakan uji ANOVA dan dengan uji lanjut, uji beda nyata terkecil atau uji BNT, uji jujur atau 2K, dan yang terakhir adalah uji Duncan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga dalam proses belajar. Dan tidak lupa juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, karena ada pepatah mengatakan tiada gading yang terletak, tiada manusia yang sempurna. Sekian dan terima kasih.